Bayangin deh, kamu ngabisin waktu 5 tahun penuh darah, keringat, dan air mata buat rekaman sebuah album musik. 5 tahun itu lama banget loh buat ukuran produksi album. Bener banget. Terus di hari perilisannya, kamu dengan sengaja nyetak karya itu di sebuah format fisik yang, ya kamu tahu persis alat pemutarnya tuh udah menuju kepunahan. Itu ibarat lari ke arah jurang kan? Nah iya, secara logika bisnis, itu kedengarannya kayak bunuh diri karir. Kayak buang-buang duit secara sadar gitu loh. Tapi ini bukan fiksi. Di tahun 2009, ada satu band yang ngambil keputusan gila ini. Dan keputusan yang kedengarannya irasional itu sebenarnya menyimpan cerita pertahanan hidup yang luar biasa banget dari kacamata industri musik. Tepat. Jadi obrolan mendalam kita kali ini tuh dipicu oleh sebuah teka-teki super menggelitik dari teman-teman kita di Rinjani Radio Depok. Oh, Rinjani Radio Depok. Sapa dulu dong teman-teman di sana. Halo teman-teman Depok. Jadi mereka ini sempat ngebahas profil sebuah band bernama April Band. Nah, mereka nyadar ada satu detail yang kerasa agak janggal nih. Janggal gimana tuh? Di profil band tersebut tertulis kalau album mereka yang rilis tahun 2009 yang judulnya Evolution adalah album pertama dan terakhir mereka. Ah, pantesan. Itu pasti langsung bikin mikir macam-macam. Iya kan? Pendengar di Depok langsung nanya-nanya, ini sebenarnya apa yang terjadi? Apakah ini cerita soal band yang rilis satu album terus langsung bubar jalan? Atau ada tragedi lain di baliknya? Pertanyaan dari teman-teman Rinjani Radio Depok ini tuh bener-bener kayak ngebuka kotak Pandora. Kita jadi punya alasan kuat buat untuk nengok kembali ke salah satu era paling brutal dalam sejarah distribusi musik. Benar. Dan untuk ngejawab teka-teki itu, hari ini kita pegang sebuah catatan sumber langsung. Ini tuh semacam jurnal sejarah atau kutipan langsung dari sudut pandang April Band sendiri tentang masa-masa awal mereka. Catatan yang berharga banget pastinya. Iya, makanya misi kita di sesi Deep Dive hari ini adalah ngejak kamu, ya kamu yang lagi dengerin kita sekarang, buat ikut menyelami era transisi industri musik yang luar biasa liar di pertengahan tahun 2000-an. Kita bakal bongkar misteri di balik label, album pertama dan terakhir itu. Karena catatan yang kita bahas ini sebenarnya bukan cuma sekedar dokumentasi satu band lokal ya. Ini tuh potret mikrokosmos dari fenomena global. Setuju banget. Ini tuh cerminan dari pergolakan psikologis dan teknis yang dihadapi musisi waktu teknologi berubah jauh lebih cepat dari kemampuan mereka buat adaptasi. Sebuah masa transisi di mana fondasi lama hancur dan aturan main yang baru itu belum selesai ditulis. Oke, mari kita bedah ini. Kita mulai dengan ngelurusin satu kesalahpahaman utama yang bikin teman-teman di Rinjani Radio Depok penasaran. Pernyataan di profil April Band itu sering banget dikutip secara, nggak lengkap. Bagian mananya yang sering dipotong? Jadi gini, Evolution itu bukanlah album terakhir mereka secara harfiah, yang seolah-olah mereka berhenti bermusik gitu. Kalimat utuh yang sebenarnya adalah, Evolution merupakan album pertama dan terakhir mereka dalam bentuk CD. Oh, wow, kata kuncinya di situ ya. Dalam bentuk CD. Nah, itu dia. Frasa dalam bentuk CD ini entah kenapa sering banget hilang pas orang ngebahas sejarah mereka. Yang sangat memukau di sini adalah betapa cepatnya kita melupakan konteks zaman ya. Tahun 2009 itu benar-benar titik didih dari revolusi digital. Separah apa sih waktu itu? Berdasarkan catatan sumber kita nih, waktu itu pembajakan CD lagi ada di puncak kejayaannya. Kamu bisa nemuin lapak-lapak CD bajakan di setiap sudut jalan. Dan dari sudut pandang musisi kayak April Band, masa itu secara spesifik disebut sebagai kiamat CD player. Kiamat CD player, istilah yang agak dramatis ya. Tapi kalau kita ingat-ingat lagi suasana tahun 2009, itu masuk akal banget. Iya, karena hardware-nya aja udah mulai hilang. Betul. Ini ibarat kamu ngomong ke sahabatmu, ini adalah surat terakhirku buat kamu. Terus dia langsung panik ngira kamu mau pindah ke luar negeri atau menghilang dari peredaran. Padahal, maksud sebenarnya itu cuma, ini surat kertasku yang terakhir, karena besoknya aku udah full pakai email atau WhatsApp. Analogi yang sangat pas. Konteks mediumnya yang mati, bukan eksistensi pesannya. Iya kan? Catatan kita ini secara spesifik ngegambarin suasana rapat kecil yang sering banget kejadian di studio April Band waktu itu. Oh, mereka sering kumpul bahas ini ya? Iya, dan di dalam ruangan itu, mereka dihadapin sama realitas yang pahit banget. Mereka nyadar kalau animo orang dengerin musik udah bergeser secara radikal. Bergeser kemana tuh?
Pendengar udah nggak tertarik lagi sama bentuk CD fisik audio, tapi pindah ke bentuk data audio murni, ya MP3. Mereka tahu banget produksi CD audio saat itu ibaratnya kayak bikin kaset video VHS di era DVD. Alat pemutarnya aja udah masuk gudang dan berdebu. Tunggu, tunggu. Ini yang bikin aku agak bingung sih. Bingung gimana? Kalau di rapat kecil itu mereka udah sadar sesadar-sadarnya kalau ini adalah kiamat CD player, dan animo pendengar udah 100% pindah ke MP3, kenapa mereka nggak langsung loncat aja ke format digital murni? Maksudnya rilis di internet gitu? Ya, kalau flash disk kemahalan, kaset udah mati, jangan bilang mereka akhirnya cuma rilis link download di internet. Karena, kalau kita ingat lagi, tahun 2009, kecepatan internet buat download satu album utuh tuh nyiksa banget. Benar-benar nyiksa. Warnet masih merajalela, internet rumahan masih pakai modem colok yang sinyalnya sering putus nyambung. Kenapa nggak cari cara lain? Nah, logisa berpikirmu ini persis banget sama apa yang mereka alami saat itu. Mereka tuh bukannya nggak mau berinovasi. Catatan sumber kita ngungkapin kalau Banyi, sang vokalis, sebenarnya punya ide yang gila dan visioner banget. Oh ya, ide apa tuh? Dia pengen merilis album April Band ini dalam bentuk flash disk, lengkap dengan kemasan yang unik. Bayangin, rilis album pakai flash disk di tahun 2009. Wah, kalau itu beneran kejadian, mereka bakal kelihatan futuristik banget sih. Tapi, aku bisa tebak masalahnya. Biaya kan? Kamu tahu sendiri harganya waktu itu. Banget. Di tahun 2009, flash disk kapasitas 1 atau 2 giga aja masih tergolong barang mewah berteknologi tinggi. Harganya bisa ratusan ribu rupiah. Beda banget sama sekarang yang cuma jadi souvenir gratisan di seminar-seminar kan? Tepat banget. Realitas finansial ini yang akhirnya menampar ide visioner itu. Biaya produksi flash disk terlalu masif buat kalkulasi keuangan sebuah band indie. Ya, nggak masuk akal buat dijual ke fans. Benar, mereka nggak mungkin bebankan harga setinggi itu ke pendengar. Jadi, ya ide itu terpaksa dikubur dalam-dalam. Tapi, dari keterbatasan yang menyakitkan inilah, akhirnya lahir sebuah kompromi jalan tengah yang sangat brilian. Gimana tuh komprominya? Mereka tetap nyetak CD fisik, tapi isinya bukan format CD audio biasa yang bisa dibaca sama Discman atau tape kompo. Ah, tunggu dulu. Ini kejutan terbesarnya nih. Kalau bukan CD audio biasa, terus kepingan CD itu isinya apa dong? Isinya murni data komputer. Maksudnya? Kepingan CD tersebut diisi dengan 14 lagu Upriel Band dalam format MP3. Serius? Cuma file MP3 ditaruh di CD? Iya, dan ini adalah strategi yang jenius banget. Pada dasarnya, mereka menggunakan medium lama yang udah mati ini cuma sebagai wadah, semacam kuda Troya gitu loh buat menyelundupkan format masa depan langsung ke tangan pendengarnya. Oh wow, meretas sistem dari dalam nih ceritanya. Betul, dan dedikasi teknis mereka tuh nggak berhenti di situ aja. Mereka benar-benar ngedit tag audio dari ke-14 file MP3 itu secara manual, satu persatu. Tunggu. Kalau kita ngomongin soal tag audio atau metadata di tahun 2009, buat apa repot-repot sih? Kenapa kamu mikir gitu? Ya logikanya, orang zaman dulu kalau dapat MP3 bajakan dari warnet atau kirim-kiriman lagu lewat Bluetooth HP, nama filenya kan biasanya cuma track 01 unknownartist.mp3 dan pendengar tuh nggak peduli sama sekali. Gimana ceritanya April Band ngelihat fungsi metadata ini jadi penting banget? Kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar, justru karena nama file sering berantakan itulah, metadata jadi krusial banget. Oh, buat ngenalin itu lagu siapa gitu ya? Bener. Bayangin file MP3 di tahun 2009 itu kayak koper tak bertuan di tengah bandara yang super sibuk. Kalau koper itu nggak punya nama teks, siapapun bisa aja ngeklaim koper itu. Atau ya koper itu bakal hilang gitu aja tanpa ada yang tahu siapa pemilik aslinya. Bener juga sih. Nah, metadata atau ID3 tag itu ibarat paspor digital yang tertanam secara kode di dalam file audionya. Jadi, walaupun file luarnya itu diubah namanya sama orang yang ngunduh, pas diputar di pemutar musik, identitas aslinya bakal tetap muncul. Persis banget. Uprel Band masukin gambar cover album ke dalam file MP3 tersebut, jadi pas diputar di komputer atau pemutar MP3 genggam yang ada layarnya, artwork mereka bakal langsung muncul. Keren banget. Jarang loh musisi indie kepikiran sejauh itu zaman segitu. Dan yang lebih maju lagi, mereka menyematkan tautan official website mereka, aprilband.com, tepat di dalam file audionya.
Dari satu HP Bluetooth ke Bluetooth lain, tapi identitas April Band dan jalan pulang ke website mereka tetap nempel abadi. Mereka udah mikirin jejak digital jauh sebelum aplikasi streaming kayak sekarang ngelakuin itu secara otomatis ya. Betul, mendahului zamannya banget. Itu insting bertahan hidup yang luar biasa pinter sih. Mereka ngeretas sistem penyebaran file bajakan untuk, ya, keuntungan promosi mereka sendiri. Tapi di sisi lain, catatan sumber kita ini juga nyebutin fakta yang cukup ironis loh. Ironis di bagian mana? April Band itu sadar betul kalau keputusan nyetak CD, meskipun isinya file MP3, adalah tindakan murni bakar duit. Iya, karena ongkos cetaknya tetap jalan ya. Benar. Secara hitung-hitungan ekonomi, itu udah nggak masuk akal. Karena mereka tahu persis medium itu lagi sekarat. Nah, disinilah bagian yang benar-benar menarik nih. Kenapa mereka tetap ngotot nyetak CD fisik? Jawabannya itu ternyata bukan urusan bisnis, tapi urusan psikologis. Sesuatu yang sangat personal banget buat seorang kreator pastinya. Iya benar. Sumber ini bilang, April Band melihat CD album fisik ini sebagai sebuah pencapaian yang layaknya ijazah kelulusan atau kelayakan, bahwa mereka sebagai sebuah entitas band akhirnya punya full album, bukan cuma sekedar mini album atau single doang. Bukti fisik dari perjuangan panjang mereka ya. Betul. Proses penggarapan album ini makan waktu dari tahun 2004 sampai 2009. Coba bayangin, 5 tahun penuh dinamika. Dan rentang waktu 2004 sampai 2009 itu, dengan bangganya mereka cetak di lempengan CD-nya. Desain covernya pun dipikirin matang-matang, nggak cuma asal ada gambar. 5 tahun itu bukan waktu yang singkat loh buat mempertahankan kewarasan dalam proses kreatif. Pasti ada aransemen yang dirombak, rekaman yang diulang berkali-kali, ego antar personil yang harus ditekan. Semua itu nguras energi banget. Pasti capek banget secara mental. Coba deh kamu, yang dengerin kita sekarang, kamu bayangin. Ini tuh persis kayak momen kamu ngerjain skripsi. Waduh, analogi skripsi nih. Bikin trauma. Iya kan? Kamu begadang bertahun-tahun. Stres ngerjain revisi dari dosen pembimbing, bolak-balik ke perpustakaan. Terus pas kamu akhirnya lulus, kamu ngeprint draft skripsi itu tebel-tebel, menjilidnya pakai hardcover kulit, pakai tinta emas mahal-mahal. Padahal dosennya cuma minta apa, hayo. Al kampus. Terus kenapa kamu tetap rela ngabisin ratusan ribu buat ngeprint dan menjilid skripsi itu, cuma buat dipajang di lemari rumah? Karena kita butuh bukti fisik dari penderitaan dan kerja keras kita. Tepat. Kamu butuh sesuatu yang tangible, sesuatu yang bisa dipegang, diraba, tekstur kertasnya, dicium bau tintanya, buat meyakinkan dirimu sendiri kalau kerja kerasmu selama ini tuh nyata. File PDF sebesar 2 MB gak bakal bisa ngasih kepuasan emosional kayak gitu. Bener banget. Dan bagi April Band, kepingan CD Evolution ini adalah jilidan hardcover skripsi mereka. Ini memunculkan satu pertanyaan penting sih tentang hubungan manusia sama karyanya. Teknologi emang bisa bikin fungsi medium lama jadi usang, tapi teknologi nggak bisa dengan mudah menghapus kebutuhan psikologis manusia akan validasi fisik. Lah sebuah monumen. CD itu adalah cara mereka berteriak ke sejarah, kami pernah ada di sini, kami bertahan selama 5 tahun, dan ini loh buktinya. Sebuah monumen pembuktian. Tapi tunggu, ada satu detail lagi yang dicetak di CD itu yang menurutku merangkum betapa frustrasinya kondisi industri musik zaman itu. Di atas cetakan lempengan CD-nya, mereka sengaja naruh sebuah kalimat peringatan. Tulisannya, isi boleh dikopi, jangan dibajak. Kalimat yang sangat mencerminkan kepasrahan dan realitas abu-abu di era tersebut ya. Kepasrahan yang dicampur sedikit humor gelap sih menurutku. Bahkan, catatannya bilang Banye Semak punya ide gila lain buat ditaruh di cover. Ide apa lagi tuh? Dia pengen nulis peringatan jeleneh kayak gini, jangan putar lagu ini saat azan berkumandang. Hahaha, serius ada ide nulis gitu? Serius, walau akhirnya ide peringatan religius itu dibatalkan, itu nunjukin banget betapa mereka pengen ngobrol langsung sama pendengarnya lewat medium fisik itu. Mereka pengen ada koneksi. Sentuhan personal yang unik ya? Iya, tapi mari kita fokus ke tulisan yang benar-benar jadi dicetak. Jadi, apa sebenarnya makna dari semua ini? Isi boleh dikopi, jangan dibajak. Kalau dipikir pakai logika orang awam zaman sekarang, bukannya mengkopi atau menyalin karya itu adalah embrio dari pembajakan? Kelihatannya sih gitu. Gimana kita bisa ngelarang pembajakan kalau kita sendiri ngasih lampu hijau buat pendengar ngopi filenya? Di mana batasan logikanya coba? Analogi sederhana lagi deh. Boleh, gimana tuh?
Mengcopy itu ibarat kamu minjemin buku catatan sekolahmu yang super rapi ke teman sebangkumu. Temanmu menyalinnya pakai tulisan tangannya sendiri supaya dia bisa ikut belajar. Itu kan interaksi organik yang saling menguntungkan secara sosial, kan? Iya, bantu teman ngerjain PR gitu ya? Betul. Bagi band kayak Uprel Band, pas ada orang yang minjem CD mereka, terus orang itu menyalin MP3-nya ke komputer warnet dan ngebagiin file itu via Bluetooth ke teman-temannya yang lain, itu sebenarnya adalah promosi gratis. Oh, promosi dari mulut ke mulut ya? Iya, itu penyebaran Get a Word yang sangat mereka butuhin sebagai band indie yang nggak punya budget marketing raksasa. Oke, jadi kopi itu sifatnya pertemanan dan non-profit. Lalu pembajakannya gimana? Membajak itu beda cerita. Itu ibarat ada orang asing yang pinjem buku catatanmu, membawanya ke tempat fotokopi, menggandakannya jadi 100 eksemplar, terus ngejual hasil fotokopian itu ke adik-adik kelas dengan harga mahal. Wah, mambil untung sepihak dong. Dan dari semua keuntungan itu, uangnya masuk ke kantong dia sendiri. Sementara kamu, sebagai penulis catatan asli, nggak dapat sepeser pun. Oh, paham. Di tahun 2009, ada sindikat dan pabrik-pabrik CD bajakan yang kerjaannya emang nyuri file MP3 musisi indie, mengkompilasinya dalam satu CD bajakan raksasa, terus ngejualnya di lapak-lapak glodok atau pinggir jalan. Ya, yang sampul plastiknya tipis-tipis itu kan? Nah itu, jadi pesen boleh di-copy, jangan dibajak itu pada dasarnya adalah sebuah permohonan moral dari band, kayak bilang, silakan bagikan karya kami untuk pertemanan, tapi tolong banget jangan jadikan keringat kami sebagai ladang bisnis gelapmu. Make sense banget sekarang. Itu semacam open source, tapi dengan attitude dan etika jalanan ya. Pinter banget sih cara mereka nyampeinnya. Dan melihat gimana mereka bisa beradaptasi secara cerdik waktu itu, nggak heran kalau evolusi mereka tuh nggak berhenti di era CD bajakan doang. Mereka terus berevolusi ya. Ya dong, catatan kita menyebutin kalau Upriel Band saat ini lagi dalam proses mengunggah karya-karya lama mereka, termasuk album Evolution ini, ke platform Spotify secara bertahap. Langkah yang sangat logis. Mereka tuh nggak pernah menolak masa depan, mereka cuma berdamai dengan masa lalu sebelum langkah maju. Betul sekali. Mereka minta pendengarnya buat stay tune dan terus mendoakan perjalanan mereka. Evolusi industri musik ini emang bener-bener gila ya kalau kita renungkan bareng. Transformasinya kerasa banget. Dari kaset pita yang kalau diputar sering kusut, pindah ke CD audio, terus masuk ke era kelam MP3 bajakan yang diselundupkan Upril Band lewat CD data. Dan sekarang, kita udah ada di era streaming di mana platform kayak Spotify bisa menyajikan seluruh perpustakaan musik dunia langsung di saku kita secara instan. Tinggal ketik judul, langsung putar. Menariknya lagi nih, catatan Upril Band sendiri secara sadar menyebutkan kalau sekarang tuh kita udah masuk ke era AI, Artificial Intelligence. Mereka tahu kalau album Evolution ini bakal terus berganti wujud entah dalam bentuk algoritma apapun di masa depan nanti. Itulah kenapa pemilihan nama Evolution buat album mereka kerasa sangat profetik ya. Mereka bukan cuma sekedar ngasih judul keren-kerenan, tapi mereka benar-benar menghidupinya. Bener banget. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, teka-teki dari teman-teman Rinjani Radio Depok hari ini udah terjawab lunas ya. Tuntas, tanpa sisa. Kisah album tahun 2009, Upril Band ini, tuh benar-benar sebuah kapsul waktu murni. Kita ngelihat sebuah band yang sebenarnya udah membaca masa depan, mereka tahu kalau format MP3 digital adalah raja yang baru. Tapi mereka tetap memilih buat bakar duit nyetak CD sebagai bentuk penghormatan terakhir. Penghormatan pada sebuah medium. Iya. Dan tujuannya bukan buat ngejar royalti fisik, melainkan demi sebuah monumen pembuktian. Sebuah ijazah kelulusan bahwa masa 5 tahun mereka ngendong di studio itu nggak fiktif. Sebuah dedikasi yang patut banget dihormati. Dan jujur aja nih, mengeksplorasi cerita Upril Band dan medium fisik ini memicu satu pemikiran yang cukup mengganggu saya mengenai era yang sedang kita masuki sekarang ini. Oh iya? Pemikiran mengganggu kayak gimana tuh? Setuju. Masih ada interaksi fisik sama instrumennya? Nah, sekarang kita berada di ambang revolusi AI generatif. Sebuah era di mana lagu lengkap dengan vokal, aransemen, dan instrumen yang flawless atau sempurna bisa diciptakan oleh mesin cuma dengan ngetik teks perintah dalam hitungan detik. Nggak butuh waktu 5 tahun lagi ya? Persis. Jika di tahun 2009 sebuah CD fisik adalah ijazah kelulusan yang sangat dibutuhkan untuk membuktikan bahwa sebuah karya adalah hasil kerja keras manusia selama bertahun-tahun, maka bentuk ijazah seperti apa yang akan musisi masa depan butuhkan? Wah, pertanyaannya berat nih.
Gimana cara mereka meyakinkan kita, para pendengarnya, bahwa karya yang kita dengar itu benar-benar lahir dari penderitaan dan kegembiraan jiwa manusia, dan bukan sekedar kalkulasi algoritma sesaat? Itu lumayan bikin merinding sih kalau dipikir-pikir. Di tahun 2009, mereka butuh medium fisik sebagai monumen keringat mereka. Besok, apa buktinya kalau lagu yang kita dengar itu benar-benar punya nyawa manusia? Itu yang masih jadi misteri. Pertanyaan yang sangat dalam, dan itu adalah sesuatu yang harus kamu yang sedari tadi mendengarkan, renungkan sendiri setelah obrolan kita hari ini berakhir. Teman-teman, terima kasih banyak udah nemenin kami menyelami sesi deep dive yang penuh nostalgia dan perenungan panjang ini. Terima kasih semuanya. Apresiasi terbesar tentu aja buat teman-teman di Rinjani Radio Depok yang udah melempar pertanyaan sekeren ini ke kita. Teruslah membongkar kotak-kotak di gudang ingatanmu, kritisi masa lalu, dan yang paling penting, teruslah mengeksplorasi rasa ingin tahumu. Sampai jumpa di obrolan mendalam kita selanjutnya.